Dulu kenapa kok ada jihad? Supaya ketahuan mana yang orang-orang menjadi mata-mata. Dulu kan ada mata-mata gitu. Jadi kan dulu itu waktu zaman Kanjeng Nabi itu kan perselisihannya sangat kuat sekali. Bahkan sampai di kubu Islam itu disisipkan mata-mata di situ. Lah kenapa kok disuruh jihad? Supaya bisa mengetahui mana sebenarnya yang lawan dan mana yang sebenarnya lawan di situ. Kalau orang yang benar-benar tidak beriman, dia hanya sebatas ikut-ikutan saja, supaya dia masuk Islam itu supaya mendapatkan istri, dia supaya masuk Islam supaya mendapatkan bagian tanah dan sebagainya, itu biar ketahuan di situ. Itu salah satu hikmahnya. Kalau orang yang beriman ketika ada seruan jihad, maka secara langsung hatinya akan tergerak untuk mengikuti jihad. Tapi kalau orang yang tidak beriman, itu akan mencari berbagai macam alasan. Itu. Jadi salah satu hikmah kenapa kok diperintahkan jihad adalah sebagai bukti keimanan seseorang di situ. Yang kedua, Sanian ikhrajun nasi min dzulmin tughati, membebaskan manusia dari penguasa zalim, wa ibadatul ibadi, dan beribadah dan penghambaan ibadi seorang hamba ila ibadat Allah wahdahu, kepada ibadah Allah semata. Jadi yang kedua adalah mengeluarkan manusia dari yang namanya kegelapan, kezoliman. Jadi yang namanya jihad itu kan enggak serta-merta. Sebelum ada jihad itu pasti sebelumnya sudah ada yang namanya musyawarah ataupun diskusi. Jadi dilakukan dengan cara yang baik-baik terlebih dahulu, dengan mengirimkan utusan. Lah dilala dikirimkan utusannya enggak malah diterima, malah dipenggal kepalanya. Disitulah baru kemudian ada namanya jihad di situ. Untuk apa? Ya untuk mengeluarkan manusia-manusia yang ada di wilayah itu dari kezaliman, penyiksaan di situ. Dan juga mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada penyembahan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya yang berhak untuk disembah hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salisan yang ketiga, monggo. Salisan iqamatul adli wa man kusyikoki, menegakkan keadilan dan mencegah perpecahan, wa tauhidul amati, dan menyatukan umat. Yang ketiga yaitu untuk mendirikan yang namanya keadilan, menegakkan keadilan di situ. Wa man kusyikok, dan mencegah perpecahan. Lah kan tadi manfaat yang pertama adalah supaya bisa tahu mana yang beriman dan mana tidak beriman. Nah kalau sudah tahu yang beriman mana saja, maka di situ yang namanya perpecahan akan mudah untuk dihilangkan. Nah kalau abu-abu itu kan susah. Ini orang munafik atau bukan, ini orang beriman atau bukan, ini mereka mata-matanya atau itu nggak tahu di situ. Nah kalau sudah ada jihad, maka di situ akan ketahuan siapa saja yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Sehingga kalau sudah tahu mana yang beriman, maka di situ persatuan akan mudah untuk diciptakan di situ. Yang keempat, monggo. Rabi'an himayatul anfusi, melindungi jiwa, wal ahli, dan penduduk, wal amwali, dan harta, wal i'rati wat tiyari, wal a'rati, dan kehormatan, wat tiyari, dan negara. Yang keempat adalah untuk melindungi melindungi jiwa. Itu tujuan utamanya. Berarti andaikan gitu dulu kaum kafir Quraisy itu tidak nyerang, ya sudah mereka nggak mau menerima dakwah gitu saja, maka tidak masalah, nggak akan terjadi perperangan. Tapi problemnya dulu adalah mereka menolak agama Islam plus sekaligus melakukan kezoliman terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam. Akhirnya di situ kan mau nggak mau jiwa itu harus terjaga, sehingga kemudian diperintahkan berperang untuk membela diri di situ dan untuk menjaga
harta, menjaga kehormatan, menjaga diar-diar itu wilayah atau negara di situ. Itu tujuannya yang namanya diperintahkan jihad itu kados ngoten niku. Ada 4 hikmah. Ngoten nggih? Selanjutnya yaitu surutu wujubil jihad. Syarat wajib jihad. Jadi tadi seperti yang kita bahas nggih, jihad niku kalau pada zaman sekarang hukumnya ada berapa? 2. Bisa jadi fardu kifayah, wajib kifayah, bisa jadi wajib ain. Lah, kapan orang-orang itu tergolong wajib? Nah, ketika syarat-syarat wajib ini terpenuhi. Berarti kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, wajib jihad apa mboten? Mboten wajib di situ. Sami kados salat, wonten apa mboten syarat wajibnya? Di antaranya napa syarat wajibnya? Berakal, Islam ngoten nggih, berakal balik dan dia tidak terbebas dari hadas haid dan juga nifas. Berarti kalau ada orang yang merasa dia tidak wajib, berarti kemungkinan salah satu syaratnya nggak terpenuhi, dia akal atau sedang haid dan nifas. Begitu juga dengan jihad. Kalau syarat-syarat jihad ini terpenuhi, maka orang tersebut berkewajiban. Entah itu nanti maksudnya fardu kifayah ataupun fardu kifayah. Mas Izat, wajib yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubil jihadi, syarat-syarat wajibnya jihad. Awalan al-islamu, thaniyan al-bulughu. Faqad radda Rasul sallallahu alaihi wasallam siwar sahabati 'indama aradu al-jihada wa qabilahum 'indama kabiru. Wa minhum Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Islam dan yang kedua adalah baligh. Maka sebelumnya Rasulullah pernah menolak sahabat yang masih kecil ketika mereka ingin jihad dan menerima mereka ketika mereka sudah dewasa. Dan diantaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salisan al-aqlu, yang ketiga adalah berakal. Faida akhadal wahibu ma wahaba asqata ma wajaba. Jika pemberi akal mencabut apa yang diberikan, maka kewajiban pun menjadi gugur. Rabi'an yang keempat adalah al-hurriyatu, yakni merdeka. Qala ta'ala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. At-Taubah 41. Allah berfirman wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Wal 'abdu la mala lahu falan yusmilhu at-taklifu bil jihadi. Dan seorang hamba yang tidak memiliki harta, maka ia tidak terkena kewajiban untuk jihad. Khamisan, yang kelima adalah az-zukuriyatu, laki-laki. Fala yajibu al-jihadu 'alal mar'ati, maka tidak diwajibkan untuk jihad bagi perempuan. Liqauli Sayyidatu Aisyah, berdasarkan perkataan Sayyidah Aisyah di Rasulullah SAW kepada Rasul SAW, ala naqzu wa nujahidu ma'akum, apakah kami tidak ikut berperang bersama kalian? Faqala lakunna ahsanul jihadi wa ajmaluhu al-hajju. Maka Rasulullah pun bersabda, bagi kalian jihad yang paling baik dan paling indah adalah haji. Hajjun mabrur, yakni haji yang mabrur. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa li'anna ar-rijala aqwa jasadan min al-mar'ati, dan dikarenakan lelaki itu lebih kuat secara fisik dibandingkan perempuan. Sadisan yang keenam, as-sihhatu, yakni orang yang sehat. Fal maridu maradun yamna'uhu min al-qitali la yajibu alaihi rahmatan bihi. Maka orang yang sakit dengan penyakit yang menghalanginya berperang, tidak diwajibkan baginya untuk mengikut, dan hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Samian yang ketujuh, at-taqatu 'alal qitali, kemampuan untuk berperang. Fal ajizu bi badanihi aw malahu la yajibu alaihi. Maka orang yang tidak mampu karena kondisi fisik atau hartanya, maka tidak diwajibkan untuk berjihad. Kal a'ma,
seperti orang buta, wa maqtu'i rijli awil yadi allati yujahidu biha, dan seperti orang yang kaki atau tangannya yang digunakan